Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di channel kebanggaan kita semuanya, yaitu channel Kopi Inspirasi 81. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas pupuk-pupuk apa saja yang termasuk dia bisa merangsang buah untuk jenis kelapa sawit ya teman-teman. Sebenarnya pupuk yang sering kita gunakan dalam pemupukan kelapa sawit itu ada beberapa pupuk yang bisa merangsang atau membantu merangsang pembuahan atau pembungaan dalam proses pembuahan kelapa sawit itu sendiri. Nah, tidak usah panjang-panjang lebar ya teman-teman. Pupuk apa saja yang bisa membantu daripada merangsang buah dan mempertahankan agar buah kita menjadi banyak, lebat dan berbobot ya teman-teman. Oke, kita simak videonya berikut ini. Nah, pupuk yang dapat merangsang dalam pembuahan kelapa sawit yang pertama adalah pupuk organik Bokasi ya teman-teman. Bokasi adalah pupuk kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi atau peragian bahan organik dengan teknologi EM4, efektif mikroorganisme 4. Kandungan pupuk Bokasi yaitu mencakup unsur hara makro N, P, K, Mg, S, Ca dan mikro Zn, B, Fe, Cu, Mn, Mo, dan Cl. Fungsi daripada pupuk Bokasi ini mengemburkan tanah tidak lengket saat basah, tidak keras di saat tanah kering, menyimpan air lebih lama. Memberikan unsur hara yang cukup bagi tanaman, membantu pertumbuhan akar tanaman, bisa meningkatkan hasil panen. Pemberian pupuk organik sebagai pupuk dasar dan harus diulang sekitar 6 bulan sekali. Untuk tanaman sawit sebaiknya Bokasinya terbuat dari pupuk kandang bercampur dengan kompos. Nah itu ya teman-teman. Jadi pupuk Bokasi untuk organik Bokasi ini bisa campur dengan kompos, itu juga bisa untuk perangsang buah ya teman-teman. Karena penyebabnya apa? Karena unsur haranya lengkap dari pada pupuk Bokasi ini. Untuk pupuk perangsang buah ke berikutnya yaitu pupuk fosfor atau fosfat. Fosfor merupakan komponen penyusun beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik tanaman. Unsur P juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap nutrisi pun lebih baik. Bersama dengan kalium, fosfor dipakai untuk perangsang pembungaan. Hal itu wajar sebab kebutuhan tanaman terhadap fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga. Pupuk fosfat bagi tanaman berperan dalam proses respirasi dan fotosintesis, penyusunan asam nukleat, pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah, perangsang perkembangan akar sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan, dan mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi resiko keterlambatan waktu panen.
Unknown brain. Untuk pupuk perangsang buah yang ketiga adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pupuk kalium. Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Dalam proses pertumbuhan tanaman, unsur K merupakan salah satu unsur hara makro primer yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang banyak. Sedangkan fungsi kalium bagi tanaman adalah mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman, mempercepat metabolisme unsur nitrogen, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Sebagai aktivator enzim, sekitar 80 jenis enzim yang aktivitasnya memerlukan unsur K, membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman, membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman, membantu pembentukan pati dan protein, pembukaan stomata, mengatur pernapasan dan penguapan. Sebagai proses fisiologis dalam tanaman, proses metabolik dalam sel mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit. Selain itu juga berperan dalam perkembangan akar, mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman, meningkatkan resistansi terhadap penyakit, serta meningkatkan kualitas buah-buahan. Nah, untuk pupuk perangsang buah yang keempat yaitu pupuk tambahan yang tidak kalah pentingnya, yaitu pupuk mikro. Pupuk mikro bagi sawit diperlukan dalam jumlah sedikit, tapi peranannya sangat penting. Dengan menggunakan pupuk mikro, maka performa buah akan menjadi terlihat lebih sempurna. Pupuk mikro yang sering kita gunakan dalam dunia persawitan adalah pupuk boron yang terdapat dalam pupuk borat yang disimbolkan dengan huruf B. Sawit yang kekurangan unsur boron akan terganggu dalam pertumbuhannya, terutama pada pertumbuhan untuk ujung daripada pupus daunnya. Ujung daun akan terlihat mengkerut, tentunya akan mengganggu daripada pertumbuhan sawit itu sendiri. Rusaknya daun akibat defisiensi unsur boron ini mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis. Dan jika proses fotosintesis terganggu, proses daripada pembungaan dan pembuahan juga ikut terganggu. Ini bisa mengakibatkan penurunan daripada produksi dan kualitas buah itu sendiri. Namun perlu diingat, tidak bisa kita memupuk dengan jenis salah satu pupuk saja, karena pupuk satu dengan pupuk yang lainnya akan saling berkaitan dan saling membantu dalam pertumbuhan kelapa sawit. Unsur P bisa bekerja dengan maksimal dengan adanya unsur K. Begitu pula sebaliknya. Unsur K bisa berperan aktif dengan maksimal karena adanya unsur P. Sedangkan unsur P dan K bisa bekerja dengan maksimal karena adanya unsur N. Maka, jika kita menginginkan kualitas buah yang sangat baik, maka penuhilah semua unsur hara yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Nah, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, para planter semuanya, para pekebun sawit semuanya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody